Tetangga, 29 hari, terhitung sejak adanya anjuran untuk tetap di rumah saja sebagai upaya memutus penyebaran virus corona. Ya, virus ini memang tengah menjadi pandemi yang berdampak hampir pada semua sektor ekonomi salah satunya. Hari itu, saya memutuskan keluar rumah untuk sekedar membeli kebutuhan dapur yang kian menipis, menyusuri lorong yang sepi dari aktivitas warga. Padahal biasanya ramai oleh ragam aktivitas, sekumpulan ibu-ibu yang menunggu sayur keliling, kendaraan roda 2 lalu lalang yang melihat boncengannya saja kita sudah bisa menebak tujuannya. Ada yang membonceng anak ke sekolah, membonceng anak pergi kerja, sampai mahasiswa yang kos di ujung lorong hendak menuju kampus. Kini tidak terlihat lagi. Saya melanjutkan perjalanan. Belum sampai di tujuan, saya melihat ada seorang ibu parubaya memasuki sebuah rumah bercat ungu. Kantong hitam di peluknya. Mungkin keluarga sih yang punya rumah, batinku. Ku teruskan perjalanan. Jarak toko serba ada dari rumahku memang tidak terlalu jauh. Kuputuskan menempuhnya dengan berjalan kaki. Sampai di toko, kusebutkan satu persatu yang ingin kubeli. Lumayan banyak untuk persediaan seminggu. Lalu ucapanku tiba-tiba terhenti saat ibu parubaya yang kulihat di lorong tadi tepat berdiri di sampingku. Dia tersenyum padaku. Kubalas dengan senyum dan menundukkan sedikit kepala. Dengan suara pelan, dia menyebut yang ingin dia beli. "Nak, beras tak 1 liter," ucapnya. Petugas toko lalu memasukkan seliter beras di kantong dan memberikan kepada ibu itu. Dia kembali melempar senyum pada aku dan menyapa. "Mari nak, saya duluan." Saya yang berdiri sejak tadi lalu tersenyum balik kepadanya dan berkata, "Iya bu, hati-hati Ki." Kulihat ibu itu berjalan dan perlahan punggungnya sudah terlihat di ujung lorong. Saya lanjutkan menyebut kebutuhan yang ingin dibeli. Setelah petugas toko memasukkan belanjaan di kantong, saya pulang. Memasuki lorong, tanpa sengaja aku dengar percakapan pemilik rumah bercat ungu. "Mak, siapa tadi itu ibu-ibu?" Suara lelaki bertanya kepada istrinya. "Itu pak, tetangga yang tinggal di ujung lorong," jawab istrinya. "Apa dia bikin kesini?" tanya lelaki itu lagi. Saya yang masih berjalan pelan pas tepat berada di depan rumah pagar ungu itu ketika sang istri menjawab. "Dia jual sarungnya pak, katanya mau beli beras," jawabnya enteng. Ada perasaan panas menyergap tubuhku, menusuk jauh sampai ke hati. Saya hentikan langkah. Kubayangkan wajah ibu parubaya yang tersenyum padaku di toko tadi. Jadi, ibu yang tadi itu menjual sarungnya untuk membeli beras, ucapku dalam hati. Mataku mulai berkaca-kaca. Kupercepat langkah agar bisa secepat mungkin sampai di rumah. Sampai di rumah, setelah kuletakkan belanjaanku, kutemui mama. Kuceritakan apa yang kulihat tadi. "Mak, tadi ketemu kak ibu-ibu di toko beli beras 1 liter. Kayaknya itu ibu tinggal di ujung lorong. Tidak asing mukanya saya lihat. Dia juga senyumi kak pas ketemu," ucapku dengan nada pelan. Mamaku yang sementara mengeluarkan belanjaan menjawab, "Iya, kenapa nak dengan ibu itu?" Kutarik nafas dalam-dalam. "Kita tahu mak, itu ibu jual sarungnya hanya untuk beli beras 1 liter. Tidak sengaja tadi saya lihat dia masuk ke rumah tetangga tak yang rumahnya cat ungu. Dan pas kak pulang, dengar itu ibu yang punya rumah bilang begitu," ucapku diiringi air mata yang tanpa diperintah sudah membasahi pipi. Mamaku tersentak kaget. Dari raut wajahnya dia seperti merasa bersalah dengan apa yang kusampaikan barusan. "Nak, tolong kamu kemas beberapa kebutuhan pokok dan masukkan ke tas kain ini. Setelah itu, kamu antarkan ke rumah ibu tadi. Dia tetangga kita. Ibu yang kamu maksud itu tinggal di kontrakannya Pak RT, rumah kedua sebelum ujung lorong. Dia tinggal bersama kelima anaknya. Sehari-hari ibu itu bekerja sebagai buruh cuci, sedang suaminya bekerja sebagai buruh bangunan dan sedang merantau. Suaminya tidak bisa pulang karena adanya virus corona. Bisa jadi di perantauan suaminya tidak bekerja lagi." Mamaku menuturkan sambil menyeka air mata.
Saya ikut meneteskan air mata. Kulakukan perintah mama. Ku kemas beberapa kebutuhan pokok. Hatiku bergemuruh, perasaanku campur aduk. Peristiwa hari ini memberiku pelajaran berarti.